teman JNE, bersama aku Vira Kiana. Kali ini kembali di cerita Joni yang bakal nemenin teman JNE. Tapi sebelum itu aku pengen kasih tahu kalau hari ini aku punya aktivitas yang seru banget nih. Vira bakal ngobrol sama salah satu brand owner asal Palembang yang udah gak cuma go nasional tapi juga go internasional. Dan pastinya di ujung conversation nanti akan ada giveaway yang menarik banget. Jadi jangan kemana-mana, pantengin sampai habis. Vira juga mau ingetin buat temen JNE untuk aktifin JLC karena di sana tuh banyak banget benefit-benefit dan juga poin-poin yang bisa kamu kumpulin. Oke, sekarang Vira udah sampai di kantornya WookyWake dan pengen ngajakin ngobrol salah satu pegawai di sini. Duh, kira-kira siapa yang bisa kita ajak ngobrol ya? Selamat siang. Halo, siang. Boleh Vira minta waktunya buat ngobrol-ngobrol sebentar boleh, ya? Izin. Oke, boleh nggak sih dikasih tahu namanya siapa dan di sini sebagai apa? Oke, kenalin nama aku Muhammad Ibrahim Kadafi. Kalau di sini biasa dipanggil Baim. Aku sebagai leader di live streaming division. Oke, berarti memang di sini ada terbagi dari banyak divisi ya? Benar. Nah, kalau kita lihat di kantor ini kan ada banyak banget nih beberapa pegawai yang memang kita lihat beda-beda, terus juga di section-section yang berbeda. Nah, masing-masing section ini apakah dari divisi yang berbeda apa memang sama? Ya, kita sebenarnya di kantor ini juga beda-beda divisi. Di sini juga banyak dari finance, ada advertiser, dan juga di atas masih banyak lagi ada content creator, KOL. Dan di beda kantor pun ada divisi yang lain. Oh, jadi ternyata ada kantor lainnya juga dari WookyWake. Tapi kalau yang khusus di sini ada apa aja tadi Mas? Ada KOL, ada advertiser, ada content creator, finance, dan masih banyak lagi. Oh gitu. Kira-kira untuk culture kerja di sini gimana sih? Oke. Memang kita bicara tentang culture ya. Karena banyak Gen Z, tentunya kalau Gen Z tuh terkenal apa sih? Terkenalnya nggak mau dikekang ya, Mbak ya? Bener nggak sih? Iya, benar. Karena kebanyakan Gen Z dan juga nggak terlalu suka dikekang, kita culture-nya memang di sini happy. Kita selalu mengedepankan happiness, kebahagiaan. Bahkan di slogan kita aja, di vision kita aja, itu become a market leading company by spreading love. Kita mencoba buat menyebarkan kebahagiaan, bahkan di kantor sendiri maupun ke customer. Benar. Jadi impact positifnya bukan cuma customer, tapi dari pekerja itu sendiri juga. Gimana kita mau nyebar kebahagiaan ke customer kalau kita sendiri nggak bahagia? Oke, kalau gitu thank you so much Mas Baim untuk waktunya udah bisa ngobrol-ngobrol sama Vira di siang hari ini. Sama-sama. Nah, gimana teman JNE? Udah pengen tahu belum untuk kelanjutan atau info lebih lanjutnya? Stay tune aja karena habis ini Vira bakal chit-chat langsung bersama co-founder dari WookyWake. Hai teman JNE, kayak Vira bilang tadi, kalau Vira udah janjian nih sama co-founder dari WookyWake. Nah, dengan Mas Yuda sekarang. Halo, selamat siang Mas Yuda. Halo Mbak. Gimana kabarnya? Salam kenal juga. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nyampe sini? Kayaknya lumayan cukup lama, tapi nggak kerasa. Nggak kerasa. Soalnya pas Vira nyampe sini, itu Vira juga diliatin WookyWake itu apa, terus juga sempat ngobrol-ngobrol sama pekerja di sini, terus sempat nyicipin juga sih sebenarnya dari udah cobain WookyWake. Dan Vira sendiri juga sebenarnya nih pernah konsumsi WookyWake. Pernah konsumsi ya? Gimana rasanya Mbak? Jadi untuk rasanya jujur Vira tahu karena pernah nyobain, rasanya tuh enak. Dan yang pengen Vira tahu banget sih sebenarnya bukan rasanya sih. Bukan rasanya, oke. Story behind dari WookyWake sendiri, karena kan kalau untuk rasa Vira udah pernah nyicip. Mungkin juga teman JNE pernah nyicip, tapi pengen tahu kan gimana story behind-nya. Ya, kita langsung tanya ke co-foundernya. Ya, jadi gini, kita tuh dari awal berdiri itu nggak langsung WookyWake pertama kali. Jadi kita pertama kali itu produk kita tuh fashion ya, di tahun 2017. Jadi pada saat tahun 2017 itu ya basic kita kan digital marketing ya. Digital marketing yang dimana kita jual hampir semua produk fashion, ya kan. Cuman ya makin kesini kita ngerasa bahwa kita perlu banget untuk switch ke produk-produk yang memang produk solusi. Yang arahnya ya ke produk-produk FMCG. Nah, terus mikir kan produk apa gitu yang cocok ya, makanya kita build satu produk. Kita ada satu produk utama kita ya WookyWake. WookyWake ini yang memang penambah nafsu makan gitu. Nah itu berawal dari keresahan kita juga sebenarnya. Awalnya justru dari keresahan pribadi, ini pengalaman. Keresahan pribadi. Boleh nggak sih diceritain kenapa bisa kayaknya kita bikin susu penambah berat badan aja deh. Gimana itu awalnya?
Jadi kan gini, berat badan aku tuh dulu kurang lebih kayak setahun 2 tahun yang lalu itu 50-an. Nah, yang mana nggak ideal gitu. Nggak ideal dengan berat badan aku, dengan tinggi badan aku yang 170-an. Jadi nggak sesuai dengan BMI lah, Body Mass Index gitu. Jadi pada saat itu dengan berat badan yang cuma 50 kilo, terus dengan banyaknya aktivitas ya sering sakit. Ya kan, kita sering sakit, sering tumbang lah. Sedangkan kan banyak tim nih, Betul. yang mesti diurus nih. Gitu. Katanya juga masih banyak. Iya gitu kan, banyak deadline gitu kan. Yang mana kita tetap harus fit, Iya, betul. tetap harus fit, tetap harus nutrisi, tetap harus terjaga. Sedangkan kita juga dari satu sisi tuh malas makan, Oke. berat badan nurun, mudah sakit, tambah Aktivitas turun. banyak. Aktivitas banyak Betul. gitu. Alhasil keresahan itu muncul, sehingga aku pernah coba beberapa produk gitu, beberapa produk sejenis. Jadi nggak langsung UKW karena UKW-nya belum ada gitu kan. Saat itu belum ada. Saat itu belum ada. Jadi kayak 2 tahun, 3 tahun yang lalu kita coba beberapa produk yang mana aku ngerasa ya dari segi aku pribadi, yang pertama mungkin dari segi harga kurang affordable gitu. Oke. Kurang affordable, yang mana ya kayak 3 tahun, 4 tahun yang lalu kan merintis masih ya. Kurang Ini affordable. berarti dari gaji sendiri. Kurang affordable dari segi harga. Belum lagi dari segi rasa gitu. Yang mana beberapa yang terkenal ya, beberapa produk-produk yang sejenis itu di aku kurang masuk secara rasa. Oke. Pada saat aku minum, kan kita kan pengen konsumsi produk ini kan kalau bisa bukan hanya untuk solusi berat badan, tapi untuk juga badan fit juga dan badan segar juga. Jadi pada saat kita konsumsi terus-menerus dan setiap hari konsumsi produk yang sama, itu rasanya bosen dan enek kayak gitu. Oke, saat itu. Saat itu. Nah, yang bikin Vira makin penasaran dan semangat untuk nanya lagi sebenarnya nih, saat itu proses diskusi dari Mas dan tim Brilliant Team Center saat itu gimana sih sampai akhirnya tercetus kayaknya kita bikin ini aja deh. Nah, jadi kan awalnya kan dari keresahan aku ya. Dari keresahan aku, terus juga keresahan orang-orang Sekitar. Oh, lingkungan. ini bener-bener based on experience. based on ternyata. experience gitu. Jadi aku udah ngerasain apa namanya ya, bahwa ini penting deh, ini perlu banget untuk kita apa namanya, kita bangun, kita buat produknya, kita build dari awal banget gitu ya. Tapi kita masih bingung tuh bahan-bahannya apa, terus apa aja yang mau kita angkat gitu. Apakah harus dari herbal atau dari susu. Nah, ini juga perdebatan awalnya, apakah dari susu bubuk ataukah dari susu yang langsung cair. Nah, itu awalnya kita sering-sering share gitu, sering ngobrol dulu. Sempat debat keras dan Sempat. berantem mungkin saat itu. Iya. Karena yang satu mungkin kayaknya kalau bubuk lebih enak gitu. Ya, bahkan ada satu yang nyaranin pakai pil gitu ya. Oh, itu bisa jadi Bisa jadi. salah Tapi mindset kita dan pikiran kita waktu itu kalau pil, ya. kalau pil kan ada yang ngasih saran kan, salah satu tim kita juga ngasih saran, kalau pil gimana? Kalau pil rasanya ya, kalau pil itu kan identik dengan obat-obatan kimia gitu. Betul. Dimana kita nggak bisa masuk ke situ, harus orang-orang farmasi gitu. Dan bisa juga sebenarnya kita buat dalam bentuk herbal. Cuma tetap kan persepsi customer, masyarakat menganggap bahwa minum pil adalah minum obat. Nah, kita nggak mau produk kita dianggap hanya sekadar obat. Kan obat kan kalau obat udah sembuh selesai gitu. Kita pengennya WukiWake itu bisa dipakai untuk terus-menerus. Oh, jadi perpanjangan Perpanjangan. gitu. Dan juga mungkin secara rasa kalau dibentuk susu kayak gini mungkin lebih menarik gitu ya. Oh ya, minum susu beda dengan pemikiran minum obat itu kayaknya jadi beban gitu kan. Tapi kalau susu akhirnya dibikin bubuk ini gimana? Ya, yang pertama ya, kita milih lebih milenial lah, lebih Gen Z, lebih mendekat sama masyarakat gitu ya. Yang mana kan kalau berdasarkan data, anak-anak Gen Z kan udah banyak gitu ya, udah hampir mendominasi lah di Indonesia gitu. Sama kayak kantor ini ya, berarti didominasi oleh Gen Z. Gen Z semua, mungkin 99%. Oh iya, hampir Iya, semua hampir ya. 99%. Oke. Rata-rata Gen Z semua dan milenial gitu. Oh, oke. Nah, makanya kalau kita pakai susu, enaknya kan bisa ditaruh di tumbler, kita bisa bawa kemana-mana gitu, yang lebih simpel lah gitu. Jadi kita milih untuk, ya udah, ketok palu kita pilih susu bubuk untuk
dijadiin produk gitu. Oke, itu ketok palu pertama sebagai susu. Sebagai susu. Yang Vira pengen tanya lagi ketok palu kedua untuk nama dari Hoki Wake itu gimana? Oke. Makin bawah, makin dalam orang penasaran makin semenarik ini. Gimana itu Mas Wadi cerita? Jadi kalau namanya itu kan namanya Woke ya. Iya. Sebenarnya kita tuh simple aja, gitu kan. Kan kepikir kita mau produk yang simple, nggak mau juga kayak whey protein yang mana mengharuskan orang untuk nge-gym dan lain sebagainya. Tapi ya tetap kita harus olahraga ya untuk menjaga kesehatan tubuh dan biar badan tetap fit gitu. Tapi kita nggak mau yang ribet-ribet, jadi harus yang simple. Oke. Nah, namanya aja, namanya kan Woke itu. Woke kalau diambil dari kata oke gitu. Awalnya itu dari oke. Ya, kalau weight kan berat badan ya. Yes. Jadi kita ngejar Woke weight gitu. Iya. Awalnya sebenarnya dari wakey. Kita mau buat namanya tuh awalnya Woke. Tapi wakey. Tapi wakey kan konotasinya kan negatif ya. Berat badan lemah jadinya. Jadi kita ubah apa ya, diplesetin Woke. Jadi ketemu berat badan yang oke dengan cara yang simple, ya minum Woke weight gitu. Wow, akhirnya ketok palu kedua jadi namanya Woke weight gitu. Nah, udah runding soal formulanya, terus juga dari namanya. Nah, rasanya sendiri akhirnya bisa finalisasi, bisa punya beberapa varian rasa itu gimana? Yes, sebenarnya kita sekarang baru ada dua rasa ya. Yang pertama rasa gula aren, Oke. yang kedua rasa coklat. Ya, tapi next kita akan buat produk turunan lagi, tapi bukan dari segi rasa, cuma dari segi jenis produk ya. Produk turunan contohnya kayak snack, kayak sereal, kayak ada juga nanti whey protein arahnya ke sana juga, ya kan? Tapi untuk rasa kan pertama kali kita tuh memperhatikan juga yang namanya gula. Ya, betul. Nah, ini kan lagi rame yang bahas gula. Benar. Gitu. Persepsi orang tentang gula ini apa? Kayaknya kalau terlalu banyak gula, terus sebenarnya kan tergantung kebutuhan masing-masing ya kalau konsumsi gula itu. Nah, tapi kita menghindari karena kan ini kan konsumsinya bisa 3 kali sehari, Mbak. Oke. 3 kali sehari bisa 2-3 sendok, yang mana kalau pakai gula pasir ya, yang mana gulanya sekarang kan udah macam-macam lah. Iya, Ya kan udah mulai nggak sehat gitu. Jadi kita pakai gula aren di sini, bahan utamanya gitu. Gula aren yang di dalamnya terkandung ada kurkuma, ada susu kambing etawa, ada kunyit, daun binahong dan lain sebagainya. Yang tujuannya adalah untuk menambah nafsu makan dan memperbaiki metabolisme tubuh. Oke. Nah, untuk proses bisa ketemu formula itu berapa lama akhirnya? Nyampe 2 tahun kah? 3 tahun kah? Nggak sampai sih. Jadi kan kita split testing ya, Mbak ya. Iya. Kayak kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun lah kita testing ke beberapa tim kita juga, termasuk saya juga waktu awal-awal, dari segi rasa, dari segi khasiat ya. Nah, karena gini, kalau mau penjelasan secara ilmiah gini, nggak terlalu ilmiah sih. Jadi kayak logikanya aja gitu. Iya. Jadi dalam tubuh kita tuh ada hormon yang namanya hormon ghrelin. Nah, hormon ghrelin ini adalah hormon pemicu nafsu makan. Oke. Ya kan? Pemicu agar nafsu makan kita bertambah. Nah, kita mikir gimana cara memicunya agar orang jadi nafsu makan. Kita cari bahan. Nah, bahan yang paling kita highlight di sini adalah kurkumanya. Jadi kita masukin kurkuma. Cuman kan kalau orang-orang ya, kalau minum kurkuma itu gimana ya rasanya gitu ya? Rasanya ya, pasti orang. Nah, gitu kan. Orang mikir rasanya gimana. Jadi kita mikir gimana caranya orang tetap suka minum susu, tapi tetap dapat kurkumanya. Oke. Jadi kita campur dengan gula aren, dengan susu kambing etawa dan lain sebagainya. Biar rasanya juga enak gitu. Kayak gitu. Nah, jadi dengan kita nyentuh ke hormon ghrelin, nah gini, apakah susu kiwik ini bisa membuat gemuk? Nah, itu jawabannya bisa bias ya. Jawabannya bisa bias. Bisa iya, bisa tidak gitu. Tapi gini, rata-rata kan masyarakat atau kita lah sendiri gitu, yang berat badan nggak ideal ya, itu biasanya gara-gara apa? Gara-gara nggak nafsu makan kan? Betul. Gara-gara nafsu makan. Jadi kita fokusnya, concern kita adalah ke nafsu makan. Nafsu makan. Yes. Oke. Jadi kita perbaiki nafsu makan biar nutrisi bisa ya gitu. Benar, ya benar, gitu. benar. Nah, apakah kalau misalnya nih orang ada temen JNE baru nih pengen konsumsi Woke Whey atau mungkin teman-teman di sekitar yang pengen penasaran dan pengen coba, itu emang harus konsul dulu kah atau ini kayaknya nggak perlu konsul, bisa semua? Oke, gini. Kita ada juga ahli gizi, ada juga customer service yang bisa melayani untuk kalau teman-teman mau bertanya gitu. Jadi kalau mau konsultasi dulu, sebenarnya mulai dari konsultasi dulu kak atau langsung order,
sama aja. Oh, keduanya jawabannya. bisa. Keduanya bisa. Kita ada CS, ada ahli gizi juga yang bisa ditanyain. Oh, itu 24 jam itu non-stop. free berarti. Free. Memang bisa konsul. Kira-kira takutnya nih, misalnya ada teman JNE yang pengen konsumsi, tapi takut kebablasan atau nanti jadi overweight. Tapi bisa ya berarti konsul Bisa, dulu. konsultasi. Kira-kira kebutuhannya apa, terus Yes. nanti untuk pilihan rasanya apa gitu bisa Yeah. tanya di CS juga. Tadi kita udah banyak banget cerita tentang perjalanan WookyWeight dari yang asalnya BTC itu bikin apa mas awalnya tadi? Fashion ya? produk Fashion, sampai akhirnya tercetuslah si produk WookyWeight ini. Ya. Nah, si WookyWeight ini udah malang buana kemana aja sih, dan kira-kira achievement dari WookyWeight sendiri itu apa aja? Oke. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kita kurang lebih sudah hampir 3 tahun ya di dunia industri FMCG, terutama di produk makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman dan suplemen kesehatan. Jadi selama 3 tahun ini kita sudah mendistribusikan produk kita hampir ke seluruh penjuru Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya alhamdulillah juga, tapi memang yang order itu orang dari luar negeri, cuman tetap orang-orang kita juga yang tahu produk kita gitu. Sampai ke Malaysia, Korea. Tapi pada akhirnya udah ekspor ya, berarti. Gitu. Ya menggunakan JNE juga sebenarnya. Dan itu JNE still ya. Iya gimana? Nah, terus untuk apa ya, kalau dibilang pencapaian nggak pencapaian banget juga sebenarnya gitu. Cuman kita sesuai dengan goals kita ya. Kita ada vision, Brillianting Center tuh ada vision. Vision kita adalah become a market leading company by spreading love and sustainable benefit. Nah, jadi kan dari market leader ya. Kita goalsnya jadi market leader. Nah, alhamdulillahnya selama 2 tahun, bahkan setahun pertama, kita sudah menjadi market leader di online. Dari dari kompetitor kita, dari industri FMCG, terutama di makanan dan minuman. Nah, itu alhamdulillah kita sudah menjadi salah satu market leader di Indonesia gitu, untuk di online-nya. Untuk di online-nya ya. Dan pastinya benar tadi untuk pengirimannya menggunakan JNE. Oke, Kak Vira bilang tadi di ujung conversation kali ini akan ada giveaway yang pertanyaannya diberikan langsung sama Mas Yuda. Silakan Mas Yuda dikasih tahu pertanyaannya untuk teman JNE. Siap. Jadi pertanyaannya gampang ya teman-teman ya. Tadi aku udah jelasin tentang bahan yang ada di WookyWeight. Nah, teman-teman cukup sebutkan minimal 2 bahan aktif yang ada di WookyWeight. Itu aja. Oke, untuk mekanisme dari giveaway-nya bisa cek di bawah ini. Oke, Mas Yuda, sekarang Vira pengen minta closing statement-nya, bebas mau apa, atau ajakan untuk teman JNE yang belum coba WookyWeight, atau untuk meyakinkan teman JNE yang udah konsumsi WookyWeight untuk selalu konsumsi WookyWeight. Silahkan. Oke, jadi paling dari aku tambahan ya sedikit untuk teman-teman. Ya kita ada di industri yang mana industri ini kan industri yang sangat era digital banget gitu, ya enggak? Nah, kita misi kita tadi become a market leading company by spreading love and sustainable benefit. Nah, harapan kita sebagai co-founder di Brillianting Center dengan produk-produknya ingin banget gitu untuk semua masyarakat yang tahu produk kita, yang kenal produk kita untuk konsisten gitu, ya, untuk konsisten konsumsi produk kita. Karena gini. Mungkin goals kita udah tercapai, cuman di WookyWeight juga kita bisa menjaga menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap fit setiap hari, ya kan, dan bisa menebarkan cinta, spreading love setiap harinya gitu, dan sustainable benefit untuk orang sekitar. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Yuda. Thank you. Terima kasih. Sebagai penutup terakhir, boleh kita sama-sama minum untuk WookyWeight-nya? Boleh. Sama-sama. Oke, untuk teman JNE, jangan lupa kalau misalnya pengen nyicipin WookyWeight, itu langsung aja di websitenya WookyWeight, karena ada promo ongkir dari JNE spesial untuk teman JNE. Oke, buat teman JNE yang mau aktivasi member JLC, langsung aja scan barcode di bawah ini, dan kamu bisa dapetin e-voucher nanti. Jangan lupa di-scan ya barcode-nya di bawah ini. Untuk promo menarik lainnya, langsung aja cek di sosial media kita di @WookyWeight dan juga @JNEID. Saya Vira Kiana, sampai jumpa di cerita Joni selanjutnya. See you, bye!